Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah selalu memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Dia memperhatikan bukan hanya sekedar lahiriah kita, terlebih daripada itu cara dia memperhatikan berbeda dengan manusia. Dia melihat apa yang ada dalam hidup kita. Dalam hidup kita banyak hal yang bisa mencemari, banyak hal yang bisa mengotori kita. Sebab itu judul firman Tuhan adalah iman yang menyucikan. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Firman Tuhan ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, ia menyucikan hidup kita melalui iman. Demikian juga hidup mereka. Sebagai manusia normal, kita tahu tangan kita kotor, wajah kita kotor, kaki kita kotor, seluruh tubuh kita kotor, kita akan mempunyai satu kesadaran bahwa saya harus membersihkannya. Kita ambil air, kita mandi, kemudian dengan sendirinya tubuh jasmani kita akan bersih. Kalau sekarang orang harus jaga jarak, memakai masker, kemudian harus cuci tangan supaya apa? Supaya bersih tujuannya. Ketika bersih diharapkan segala virus, segala penyakit tidak akan mudah menyerang kehidupan manusia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita memilih di lingkungan yang bersih. Kita memilih di tempat di mana kita bisa merasakan menghirup udara yang segar seperti pada pagi hari ini. Walau tidak dapat dipungkiri karena situasi, karena keadaan, maka manusia berada dalam tempat selayaknya di mana dia tidak berada, tidak boleh berada. Contohnya orang harus memilih hidup di gerobak karena keadaan ekonomi yang menghimpit dia. Tetapi pada intinya orang yang normal, orang yang waras, dia akan memilih tempat yang bersih. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menyucikan berarti membersihkan, memurnikan, ya, menyucikan berhubungan dengan batinia kita, dengan kehidupan kita. Dan dilatar belakangi dengan apa? Sebelumnya dalam ayat-ayat di atas dikatakan bahwa Rasul Paulus dan Barnabas, mereka datang dan mereka mendengar bahwa ada satu ajaran yang masuk dalam kehidupan orang percaya saat itu. Mereka mulai dicemarkan dengan satu ajaran bahwa untuk diselamatkan, untuk menerima satu kebenaran, mereka harus mengikuti adat istiadat Musa di mana mereka harus disunat. Sehingga Rasul Paulus dan Barnabas dan murid-murid, mereka berkeliling tujuannya apa? Untuk menyucikan, untuk memurnikan pengajaran yang sebenarnya. Bahwa orang diselamatkan, orang mengalami penyucian, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lewat karya salib. Kita melihat di sini bahwa dikatakan sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi iman dimulai oleh Allah sendiri, oleh Yesus Kristus. Kemudian kita bisa beriman. Allah memilih kita sehingga kita bisa beriman dan kita memiliki aplikasi untuk menunjukkan iman kita kepada siapa kita percaya. Di dalam kehidupan ini sebagai manusia, banyak hal yang bisa mencemarkan saya dan saudara. Banyak hal yang bisa mengotori kehidupan kita sebagai manusia. Melalui apa kita dikotori, melalui apa kita dicemari dalam sekolah kehidupan selama kita ada di bumi ini. Pertama, melalui apa yang kita dengar. Ketika kita mendengar ada perkataan-perkataan negatif, ketika kita mendengar sesuatu yang buruk, itu bisa mencemari hidup saya dan saudara. Kemudian apa yang kita lihat? Saudara ingat Hawa ketika dia melihat ada buah yang begitu sangat baik. Dia mempunyai satu keinginan untuk memakannya padahal Allah memberikan peraturan supaya jangan dimakan. Kemudian yang bisa mencemari saya dan saudara, mengotori kehidupan kita sehingga kita perlu disucikan, perlu dimurnikan kembali adalah apa yang kita alami secara pribadi. Setiap kita orang-orang percaya, bahkan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus pasti mengalami hal-hal yang berbeda-beda. Yang mereka membuat mereka hatinya tercemar, pikiran, perkataan, kehidupan tercemar. Karena apa yang mereka alami secara pribadi. Mungkin kita bisa mengatakan masa sih tindakannya seperti itu. Tetapi kita nggak tahu karena orang tersebut yang mengalaminya secara pribadi. Jadi tiga hal, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita alami itu mengotori kehidupan kita. Dan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita mau memurnikan kita, mau menyucikan kehidupan saya dan saudara. Dan lewat ayat yang sudah kita baca, dengan apa kita disucikan, dengan apa kita dimurnikan. Firman Tuhan mengatakan,
kita disucikan, kita dimurnikan dengan iman. Iman oleh siapa? Oleh Dia atau Ia memakai kata besar, huruf besar berarti oleh Yesus Kristus. Salah satu contoh kita bisa melihat siapa yang pernah mengalami satu keadaan peperangan, mengalami keadaan mental yang bisa drop, yang bisa mencemari, yaitu dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-4 berkata demikian. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak penyebab dalam hidup kita yang membuat kita mengeluarkan air mata. Secara medis mengatakan bahwa mengeluarkan air mata itu adalah hal yang baik. Dan tangisan mereka di sini bukan tangisan kebahagiaan. Latar belakangnya ketika mereka balik, mereka melihat bahwa keluarga sudah nggak ada, anak, istri, harta benda sudah habis. Mereka mengalami kelelahan mental dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka alami. Dan saudaraku sekalian, dikatakan bahwa ketika seseorang tercemar, respon apa yang terjadi? Ayat yang ke-6 dari 1 Samuel 30 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, yang menyerang mereka adalah Amalek. Amalek artinya orang yang tinggal di dalam lembah. Dan mereka mempunyai tujuan ketika berada di dalam lembah, mereka ingin menarik orang lain untuk masuk di dalam lembah dan tidak bisa bangkit lagi. Saudara perhatikan, Raja Daud sebagai seorang pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya sama-sama mengalami proses yang sama, kalau bisa kita katakan melalui ini. Sama-sama kehilangan istri, anak-anak nggak ada. Tetapi orang yang pedih hatinya, orang yang tercemar, cenderung untuk menyalahkan keadaan. Cenderung untuk menyalahkan orang lain atas situasi yang terjadi. Sebagai seorang pemimpin, sebagai raja, Daud dia sangat terjepit. Mau dipikir mentalnya pun pada saat itu dia nggak kuat, dia pun ikutan menangis. Tetapi saudara perhatikan, orang yang tercemar hatinya, mereka ingin melempari Daud. Daud sangat terjepit, saudara. Kadangkala tanpa kita sadari, karena peperangan, karena tekanan, karena permasalahan, bahkan situasi yang terjadi dengan COVID ini, membuat kita mungkin lupa bahwa kita mulai menyalahkan, bahkan ada kalanya orang sampai menyalahkan Tuhan akan apa yang terjadi. Tetapi saudara perhatikan, respon daripada Raja Daud di tengah situasi yang sama dengan rakyat yang dia pimpin, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan? Iman. Iman kepada siapa yang kita percaya? Apakah kita, kalau rakyat yang ada mereka beriman, mereka percaya, mereka lihat, dan mereka yakin semua sudah habislah sudah. Kenapa? Harta nggak ada, anak nggak ada, istri nggak ada, orang yang dicintai nggak ada. Tetapi iman yang menyucikan seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 9 ini dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan berarti iman. Saudaraku sekalian, apapun yang kita alami, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan mendidik kita, mengajarkan firman yang membersihkan kita dari hal-hal yang kotor. Selama kita hidup di muka bumi ini, ada banyak hal yang bisa mencemari kita. Kalau kita tercemar secara jasmani, kita bisa mandi. Tetapi kalau hati kita, kehidupan kita, maka lewat firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, lewat firman yang saudara baca, bahkan lewat firman secara pribadi Tuhan datang, itu akan memurnikan hati kita. Itu akan menyucikan kehidupan saya dan saudara. Sebab itu mari responi firman Tuhan. Iman menyucikan kehidupan saya dan saudara. Apapun yang alami, tetap beriman. Seperti Raja Daud, di tengah situasi yang sama dengan rakyat, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara, tetap beriman, tetap percaya, dan iman itu yang menyucikan kita selalu. Iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa
Engkau memperhatikan kehidupan kami. Bahkan Engkau yang memulai iman itu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di tengah-tengah masa yang sukar, iman itu yang akan menyucikan kami. Dari kalangan manapun kami berada, firman Tuhan mengatakan Engkau melihat adalah kami adalah pribadi yang sama. Ketika kami percaya, ketika kami beriman kepada Engkau, ketika Engkau menolong orang lain, Engkau juga menolong kehidupan kami. Setiap kami yang meyakini bahwa Yesus yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan Yesus yang kami sembah juga yang menolong bangsa kami. Di tengah-tengah masa kesesakan, di tengah pandemi yang ada, Yesus yang kami sembah siap memberkati kami. Yesus yang kami sembah siap memberkati bangsa kami, melindungi para pemimpin, melindungi tim kesehatan, melindungi setiap rakyat yang ada di bangsa Indonesia ini. Biar Tuhan, kami percaya kami hanya bisa mengandalkan Engkau di tengah-tengah masa kesukaran. Ketika mulai banyak hal-hal yang mencemari kehidupan rakyat Indonesia. Ketika kami mulai menyalahkan satu dengan yang lain karena keadaan yang ada. Murnikan kami lewat firman-Mu, lewat iman percaya kami kepada Engkau. Memberkati setiap umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan secara lokal di PDI Temanggung. Allah memberkati Tuhan dari yang masih kecil sampai lanjut usia. Di tengah masa-masa ini, biar kami lebih mencari Tuhan. Biar kami lebih beriman kepada Engkau. Karena kami percaya iman kami di dalam Engkau, pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Yang membutuhkan pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik kepada Engkau. Di tengah masa ini kami dapat beristirahat, menikmati hadirat Tuhan. Karena keperluan hidup kami Allah yang sudah menyediakan, memberkati iman percaya umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah selalu menolong kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami di masa-masa ini mengalami perlindungan yang daripada Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.